Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunilawati dari kelas 2Q dengan NIM 2023143613. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, materi yang pertama adalah mendeskripsikan berbagai sistem etika dan ideologi besar dunia. Berbagai sistem etika politik dan ideologi besar dunia terdiri dari yang pertama itu komunisme. Komunisme adalah ideologi yang menganggap bahwa kelas politik dan dunia harus dikelola oleh rakyat dan kepentingan umum harus diperhatikan lebih dari kepentingan individu. Yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menganggap individu harus memiliki kebebasan utama dan kepentingan pribadi, dan kepentingan negara atau masyarakat hanya harus diutamakan kurang-kurangnya. Yang ketiga ada kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi yang menganggap ekonomi harus dikelola oleh individu dan perusahaan, dan kepentingan individu harus diutamakan lebih dari kepentingan negara atau masyarakat. Yang keempat ada fasisme. Fasisme adalah ideologi yang menganggap negara harus dikelola oleh pemimpin totaliter, dan kepemimpinan negara atau pemimpin harus diutamakan lebih dari kepentingan individu. Yang kelima adalah sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang menganggap pemerintah harus memiliki kontrol lebih besar terhadap industri dan ekonomi, dan kepentingan umum harus diutamakan lebih dari kepentingan individu. Yang keenam ada demokrasi. Demokrasi adalah ideologi yang menganggap pemerintah harus dikelola oleh rakyat melalui pemilihan, dan pemerintahannya harus berwujud pemerintah yang berbasis pada hukum dan keadilan. Yang ketujuh ada nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menganggap negara harus dikelola oleh rakyat dalam sebuah negara, dan kepentingan negara harus diutamakan lebih dari kepentingan individu. Yang kedelapan adalah feminisme. Feminisme adalah ideologi yang menganggap peranan wanita dalam masyarakat harus lebih besar dan lebih diutamakan, dan kepentingan wanita harus diutamakan lebih dari kepentingan individu. Yang kesembilan adalah anarkisme. Anarkisme adalah ideologi yang menganggap pemerintah harus tidak ada atau harus sangat minimal, dan kepentingan individu harus diutamakan lebih dari kepentingan negara atau masyarakat. Yang kesepuluh adalah sekularisme. Sekularisme adalah ideologi yang menganggap agama tidak harus mempengaruhi kehidupan politik, dan kepentingan individu harus diutamakan lebih dari kepentingan agama. Yang ke-11 adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi Indonesia yang menganggap hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kedudukan Indonesia dalam dunia. Baik, materi yang kedua adalah membandingkan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Dalam perbandingan, Pancasila mencakup nilai-nilai yang lebih luas, yang mencakup keagamaan, keberadaan Tuhan, kepercayaan, kesatuan, sosialisme, dan kemerdekaan. Liberalisme mengakibatkan individu memiliki kebebasan berpikir dan kebebasan dalam pemikiran, sementara komunisme mengakibatkan adanya perlawanan besar terhadap sistem ekonomi dan kapitalis dan liberal. Perbedaan antara Pancasila dan liberalisme dan komunis adalah pada pemahaman dan arahan yang mereka berikan. Pancasila mengakibatkan pemikiran yang lebih luas, liberalisme mengakibatkan individu memiliki kebebasan berpikir, dan komunisme adalah mengakibatkan adanya perlawanan besar terhadap sistem ekonomi yang kapitalis dan liberal. Materi ketiga yaitu menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat diterangkan melalui beberapa dinamis. Ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Pancasila memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat inklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai golongan masyarakat. Ideologi terbuka ini juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta aspirasi masyarakat tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya yang terkandung dalam Pancasila. Materi terakhir yaitu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan terwujudnya Indonesia baru yang dilandasi semangat toleransi. Pancasila sebagai ideologi terbuka juga menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara, mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia, mengutamakan saling menghormati dan menghargai hak orang lain, dan menjadi rasa cinta tanah air
dan solidaritas. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki peran penting dalam menyediakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan negara dan juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Baik, mungkin hanya itu ya materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.